welcome back to Easy Language Video. Kita akan lanjutin video pembahasan kita untuk chapter yang selanjutnya. So for the next chapter should be chapter 22, talking about future perfect tense. Kita akan membahas tentang future perfect tense. So what is future perfect tense? Have you opened your module? Sudah dibuka belum modulnya? Sudah ya. Oke, kita lihat di samping, kita ada penjelasannya juga di samping. Nah, kita akan baca dulu nih, sebenarnya apa sih definisi dari future perfect tense itu. Jadi, future perfect tense adalah tenses yang menjelaskan tentang kejadian atau aktivitas yang terjadi setelah di masa lalu, telah terjadi di masa lalu, ya, dan akan segera selesai di waktu yang akan datang. Maksudnya gimana ya? Jadi, kejadiannya itu terjadi di masa lalu dan akan segera selesai di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi udah terjadi di masa lalu dan akan segera selesai. Ini kita udah bisa prediksi bahwa ini tuh bakal selesai abis ini gitu. Misalnya selesainya bulan depan, atau misalnya selesainya minggu depan, next week or next month, seperti itu. Nah, tenses ini itu dibagi menjadi dua, sama seperti future, sama seperti simple present gitu ya. Jadi ada bentuk verbal dan bentuk nominalnya. So, let's talk about the example. I mean the rumusnya dulu ya, the formula ya. The formula di future perfect tense bentuk verbalnya. Oke, di situ kita bisa lihat. Nah, jadi kalau untuk verbal sendiri itu jelas ada verbnya, karena verbal kita punya subject, kemudian ada will, terus ada have, dan juga verb 3 and the rest of the sentence. Jadi bedanya dengan si future tense, kalau future tense itu hanya ada will, tidak ada have, dan tidak ada verb 3, tapi verb 1. Kalau yang di sini kita ada have dan ada verb 3-nya juga. Nah, untuk yang bentuk negatifnya dia akan menjadi subject, will, not, have, verb 3, dan the rest of the sentence. Lalu untuk bentuk negatifnya kita ada will ya, di exchange, ditukar, di split. Jadi will dulu baru subject, kemudian have, verb 3, and the rest of the sentence. Seperti itu. Bagaimana sih contoh kalimatnya? It should be, I will have taken the examination when you arrive. I will have taken the examination when you arrive. Jadi dia sudah bisa memprediksi nih bahwa aku akan bisa menyelesaikan ulangan itu. Aku akan sudah selesai menyelesaikan ulangan itu ketika kamu datang. Jadi sudah bisa diprediksi, dia sudah bisa memprediksi bahwa ulangan itu dia akan selesai ketika dia itu datang. Dia itu nggak tahu siapa, mungkin temannya ya. Oke, bagaimana sih bentuk negatifnya? Maka hanya perlu menambahkan not di antara have dan taken. Jadi taken itu adalah bentuk verb 3 ya, verb 3 past participle dari take. Kalau verb 2-nya took ya, jadi take, took, and taken. Lalu bentuk interrogatifnya hanya perlu split ya, mengubah jadi will terlebih dahulu baru subject, seperti itu, atau I. Bentuk verbal it's okay ya, there is no question dan there is no problem. Lalu bagaimana bentuk nominalnya? Oke. So, for the nominal sentence-nya, ya, bentuk nominal sentence-nya itu di positifnya itu should be subject, kemudian will, lalu ada have dan been. Jadi tidak perlu memasukkan verb 3, tapi kita memasukkan been di situ and the rest of the sentence. Sama, negatifnya juga dan interrogatifnya juga seperti itu. Contohnya, I will have been at home at 8 a.m. Karena tidak ada verbnya, maka kita pakai been. I will have been at home at 8 a.m. Seperti itu. Jadi will ada, have ada, dan been-nya juga ada. Untuk negatifnya hanya perlu ditambahkan not di antara have dan been, dan interrogatifnya di split I dan will, jadi will terlebih dahulu kemudian dimasukkan I-nya. Wow, seperti tidak sulit ya, hanya sesuaikan dengan rumusnya saja. Asalkan teman-teman bisa belajar rumusnya dengan baik, pasti akan bisa juga mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, so untuk future perfect tense, I think tidak ada problem, dan kita bisa lanjut untuk ke section selanjutnya, yaitu chapter 23. Okay, so don't
go anywhere, stay tuned on Easy Language video.